Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Kali ini saya mau ngajak kita untuk berbicara tentang satu hal yang cukup penting, ya. Ikon atau berhala, patung atau berhala, berhala. Mari kita membongkar mitos dan meneguhkan iman Katolik bersama Santo Yohanes Damaskus. Kita beri judul apa, ya? Mengapa kita membutuhkan ikon dan patung di gereja? Why? Por qué? Dlaczego? Jadi ini lebih dari sekedar seni. Kontroversi ikon dan patung ini bukan sekedar soal hiasan di dinding gereja, tetapi ini menyentuh inti iman Kristiani. Intinya, the core of Christianity. Apakah Allah sungguh menjadi manusia? Apakah kita dapat menggambarkan Dia tanpa jatuh dalam penyembahan berhala? Ya. Pertanyaan ini mengguncang Bizantium abad ke-8, ya. Bizantium yang sekarang Istanbul. Ketika Kaisar Leo III melarang penggunaan ikon dalam ibadat pada tahun 726 Masehi dan menuduhnya sebagai pelanggaran hukum Taurat. Jadi Kaisar Leo III ini prototipe Protestan modern sekarang, ya. Akan tetapi di tengah badai itu ada seorang rahib yang hidup di bawah kekuasaan Islam di Damaskus. Damaskus itu di mana? Di Turki sekarang, ya. Santo Yohanes Damaskus yang hidup tahun 675 sampai 749. Orang suci ini tampil membela ikon dengan argumentasi teologis yang mendalam. Tulisannya On the Divine Images bukan sekedar polemik, tetapi manifesto kristologi yang meneguhkan dogma inkarnasi. Ya. Sampai di sini kita harus paham bahwa ketika Protestan mempersoalkan patung dan ikon, itu mereka sedang mempersoalkan misteri inkarnasi. Hari ini argumen serupa kembali relevan. Banyak kelompok Protestan dari kalangan Injili sampai yang fundamentalis menuduh gereja Katolik menyembah patung. Pertanyaannya, apakah benar gereja Katolik jatuh dalam penyembahan berhala, atau justru ikon adalah konsekuensi iman yang benar akan inkarnasi? Ya. Nah, mari kita lihat sejarah singkatnya dari Bizantium sampai ke Reformasi. Larangan ikon atau ikonoklasme itu lahir di Bizantium, ya, Romawi Timur, dengan dua latar. Pengaruh dari Islam yang menolak representasi visual dalam ibadat. Kita tahu bahwa gereja Katolik di Timur itu bertemu dengan Islam, ya. Dan kemudian ada krisis politik di mana Kaisar berusaha mengontrol gereja dengan menghapus sarana devosi populer, ya. Puncaknya Konsili Hiereia tahun 754 itu melarang ikon dan mengecam Yohanes Damaskus. Tetapi gereja menegaskan kembali kebenaran ini, dan dalam konsili ekumenis Nicea kedua tahun 787 itu ditegaskan bahwa boleh menggunakan ikon dan patung. Apa kata-kata konsili? Kita menetapkan dengan penuh kepastian bahwa gambar-gambar kudus, baik lukisan maupun mosaik, harus ditempatkan di gereja-gereja, sebab kehormatan yang diberikan kepada ikon berpindah kepada prototipe yang digambarkannya. Jadi penghormatan kepada ikon atau patung itu berpindah kepada prototipe. Jadi patung Yesus, penghormatannya berpindah ke Yesusnya, pribadi Yesusnya. Artinya gereja sejak awal itu sudah membedakan antara penyembahan, yaitu latreia, yang hanya untuk Allah, dan penghormatan, proskunesis, yang sah kepada para kudus dan simbol-simbol iman. Nah, mari kita lihat argumen dari Santo Yohanes Damaskus, teologi ikon, teologi gambar suci. Yohanes mengajukan beberapa poin kunci. Yang pertama, inkarnasi mengubah segalanya. Ketika yang tak kelihatan menjadi kelihatan dalam daging, engkau boleh menggambarkan rupanya. Larangan dalam perjanjian lama berlaku karena Allah belum mewahyukan diri dalam bentuk manusia. Kini dalam Kristus, Allah mengambil rupa manusia, dan dengan itu
gambar menjadi mungkin. Jadi Yesus itu sendiri adalah ikon Allah. Yesus sendiri adalah patung Allah, patung dalam tanda petik. Ya. Yang kedua, masalahnya bukan gambar atau patung, tetapi penyembahan berhala. Kitab suci melarang menyembah ciptaan sebagai Allah, bukan melarang seni religius. Bahkan Allah sendiri memerintahkan pembuatan patung kerubim di tabut perjanjian, Keluaran bab 25 ayat 18, dan ular tembaga, Bilangan bab 21 ayat 8 sampai 9. Jadi prinsipnya jelas. Representasi visual itu sah selama tidak disembah sebagai Allah. Catatan, Protestan menerima representasi tekstual tapi menolak representasi visual. Mereka juga masih antara representasi audio, musik. Jadi kurang konsistennya. Representasi tekstual boleh, representasi audio boleh, tapi representasi visual dan representasi spasial kok tidak ditolak dengan alasan ayatnya melarang. Yang ketiga, ikon adalah saluran rahmat, bukan Allah sendiri. Yohanes itu menulis seperti ini. Yohanes Damaskus maksudnya. Aku tidak menyembah materi, tetapi pencipta materi yang demi aku dia menjadi materi. Materi, termasuk ikon, dapat menjadi sarana rahmat karena Allah sendiri masuk ke dunia material dalam Kristus. Gereja memahami ikon sebagai jendela ke surga, windows to heaven, bukan sebagai berhala. Bukan sebagai berhala. Yang keempat, tradisi apostolik, kitab suci, dan tradisi tak tertulis. Bagi Yohanes Damaskus, ikon adalah bagian dari tradisi suci. Peganglah tradisi yang kamu terima, baik secara lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Penghormatan ikon lahir dari kehidupan gereja sejak awal, dan ini merupakan tradisi Yudaisme yang dilanjutkan oleh kekristenan. Penolakan terhadapnya sebenarnya berasal dari tradisi Islam. Jadi Protestan 11-12 dan Islam kah? Ini bukan inovasi abad pertengahan. Nah, menanggapi keberatan Protestan modern, karena mereka itu pada umumnya menganut John Calvin yang anti. John Calvin itu sebenarnya seorang ikonoklas ya. Nanti kita bahas di lain tempat bahwa argumennya tidak valid. Banyak kelompok Protestan mengulang tuduhan lama. Bukankah ini melanggar Keluaran bab 20 ayat 4? Jangan membuat patung ukiran. Jawabannya konteks hukum Taurat. Larangan itu ditujukan untuk mencegah penyembahan berhala di Israel, bukan melarang semua seni religius. Ya, Protestan itu borong saja. Yang kedua, kitab suci justru memerintahkan gambar kudus, bukan tabut perjanjian, bait suci Salomo, dan bahkan penglihatan Yehezkiel syarat dengan simbol visual. Kemudian inkarnasi harusnya mengubah paradigma. Jika Allah menjadi manusia, maka menggambarkan dia bukan saja boleh, tetapi justru mengafirmasi iman akan inkarnasi. Poin ini yang mungkin kurang dipahami dengan baik ya oleh teman-teman Protestan. Ikon tidak sama dengan berhala, tidak sama. Berhala adalah objek final penyembahan, sementara ikon adalah sarana yang menunjuk kepada realitas ilahi. Kalau ada orang yang berhenti pada ikon dan patung, ya salah orangnya, bukan salah ajarannya. Ya, iya kan? Setuju? Jadi sebagai apologi kontemporer dari teologi ke pastoral, menghapus ikon dan patung sama dengan mengabstraksikan iman. Bikin iman hanya sekedar abstraksi, seolah Allah itu hanya konsep, bukan realitas yang mengambil daging. Hati-hati, teman-teman Protestan bisa jatuh ke sini. Iman tanpa tanda visual cenderung menjadi gnostik, ya, memutuskan hubungan antara dunia roh dan dunia materi, cenderung menjadi manikeistik. Warisan manikeistik ini masih ada sisa-sisanya, remah-remahnya dalam Protestantisme. Bagi umat sederhana, ikon adalah kitab suci yang terlihat. Santo Yohanes Damaskus berkata, apa yang Injil ajarkan dengan kata-kata, ikon menegaskan melalui warna, patung menegaskan melalui rupa. Nah, dalam dunia digital yang syarat gambar, ada ikon-ikon yang bertebaran di komputer Anda kan, HP Anda. Gereja justru harus menegaskan kembali teologi ikon sebagai pendidikan iman yang
inkarnasional. Tuhannya orang Katolik itu tidak mengambang sekedar jajaran ide saja yang tidak mampu untuk hadir di dalam materi. Tuhannya Calvin terlalu jauh, Deus absconditus, sampai tidak mampu hadir bahkan di dalam gereja Protestan sendiri. Ya. Jadi apa yang dilakukan Protestan di gereja pada hari Minggu? Omong-omong doang. Ya kan? So, kesimpulannya, my friends, ikon itu bukan aksesori, tetapi ekspresi iman Katolik yang terdalam. Ikon-ikon patung dan gambar itu menegaskan kebenaran inkarnasi, menghubungkan umat dengan realitas ilahi melalui sarana indrawi, berakar pada tradisi apostolik dan konsili ekumenis. Menolak ikon berarti menolak konsekuensi logis dari inkarnasi. Seperti kata Santo Yohanes Damaskus, jika engkau menolak ikon, engkau menolak Injil yang kelihatan. Setelah menolak ikon dan patung dan gambar, ya Protestan karena tidak konsisten, karena mereka juga manusia seperti orang Katolik dan Ortodoks, mereka merindukan simbol dan gambar. Akhirnya muncul banyak seni dari Protestan, lukisan-lukisan Protestan Yesus Kristus yang aneh-aneh, tanpa refleksi teologis. Yesus hanya digambarkan begitu-begitu saja. Ya, gambar-gambar populer tentang Yesus Kristus itu biasanya datang dari kalangan Protestan, bukan ikon yang dipikirkan dengan cermat. Garisnya harus begini, warnanya harus begini, semua itu direfleksikan secara teologis. Sementara gambar-gambar rohani yang populer itu biasanya datang dari Protestan karena kerinduan mereka untuk simbolisasi tapi tidak punya dasar substansi teologis. Ya. Jadi kamu bisa bandingkan misalnya Christ the Pantocrator dengan misalnya gembala yang baik, gambar Yesus gembala baik, beda sekali kan. Nah, call to action untuk umat Katolik, jangan malu dengan patung atau gambar di gereja. Sebaliknya, pahami teologinya. Jika ada yang menuduh, jawab dengan tenang, kami tidak menyembah patung. Kalau dia masih ngeyel, tinggalkan orang yang ngeyel. Masih tantrum, tinggalkan orang tantrum. Kami menghormati Allah yang menjadi manusia dan para kudusnya. Kami mengikuti iman gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, terutama konsili Nicea kedua. Jadi yang menolak konsili Nicea kedua sebenarnya bukan lagi Kristen, dan Calvin dan pengikut-pengikutnya bukan lagi Kristen berdasarkan konsili Nicea kedua. So, ikon atau berhala, inilah mitos dari Protestan yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Katolik menyembah berhala. Ada komentar?